Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Suci Rahmadani dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 035 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi kelas A. Nah, di sini saya mau ngasih tutorial gimana sih cara buat desain CAD/CAM yang bentuknya kayak gini. Jadi bentuk awalnya tuh ada kayak gini desain awalnya. Nah, sebelumnya saya udah nyoba-nyoba buat dan ini hasilnya. Sekarang ayo kita langsung masuk ke tutorial buatnya. Oke, kita pencet dulu. Nah, yang pertama tuh kita pencet sketch. Nah, di sini bebas mau milih yang mana, nggak ada ketentuan khusus, tapi biasanya saya pakai from left. Nah, setelah itu kita bisa langsung milih line. Di sini kita jangan pastikan ya berada di titik tengah tanda panah. Kita langsung tarik garis. Kira-kira segini, terus garis ke samping. Nah, ini garis ini nantinya berfungsi sebagai garis bantu. Kalau udah jadi jangan lupa klik kanan, pencet construction geometry biar garisnya jadi patah-patah gini. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, nah jadi ini kan bentuknya kayak gini. Ini bentuk awalnya. Di sini kita cuma buat bagian jadi tanda garis yang saya buat tadi itu ini kayak gini, dari sini ke sini, terus dari sini ke sini. Nah, ini tuh kita mau buat ini aja di 90 derajat sebelah sini aja, oke? Jadi ini kita buat gini, tarik garis, kita ikut sesuai. Oke. Kita pencet garis biasa aja, line. Kita tarik kanan ke bawah, jadi ini awalnya kalian buat abstrak aja, nggak perlu pakai ukuran berapapun. Nah, kalau udah kayak gini kita lihat lagi gambarnya. Nah, yang pertama itu ini kita tuh tadi buat bagian ini. Jadi ini kan dari sini sampai bawah itu ada lebarnya dulu. Semuanya segini tuh 35 cm. Berhubung kita cuma buat setengahnya aja, jadi 35 bagi 2 yaitu 17,5. Jadi kita buat jangan lupa smart dimension. Tarik. Nah, 17,50. Oke. Nah, kita lihat lagi. Kalau udah ini, nah dari garis yang sini, ini lebarnya itu 41 karena kita buat setengah dari 41 yaitu 20,5. Nah, itu tadi garis dari sini ya. Jadi kita bisa tarik dari titik ini, nah ke garis ini. Nah, kita tarik ke sini aja 20,50. Oke. Nah, jadi kalau udah kayak gini, kita lihat lagi. Jadi di sini tuh ini sama ini tadi udah untuk lebarnya. Kita bisa lihat panjangnya ada 70 sama 76. Nah, kita lihat dari titik ini ke bawah itu 76. Berarti kalau kita cuma buat setengahnya, berarti setengah dari 76 itu 38. Dan kita tarik dari titik ini. Oke, dari titik ini ke bawah itu 38. Oke. Nah, kalau udah kita lihat lagi. Tadi titik yang ini kan udah, sekarang kita masuk ke titik yang ini. Ini 70 dia garisnya, berarti setengahnya 35. Kita tarik lagi dari titik yang ini ke bawah, ini udah 35. Nah, kalau udah, nah ini yang 2 ini kan tadi udah, sekarang kita masuk ke titik yang ini. Nah, titik yang ujung ini, kalau ke tengah sini garisnya itu 36, kita ambil setengahnya berarti 18. Itu tuh garis yang titik yang ada di dalam ya, yang ini. Nah ini udah ke bawah, kita tarik garis 18. Oke. Nah, kalau udah, kita lihat lagi.
Oke, tadi yang ini udah, berarti yang ini 32 itu untuk titik yang ini. Titik yang ada di luarnya. Kita tarik lagi dari titik ini ke sini tuh 16 ya. 16. Nah, kalau udah ini di sini kan masih underdefined, masih ada yang belum terdefinisi. Kita lihat lagi. Nah, ini tadi kan semua udah. Oh, ini. Nah, dari tengahnya ini kita potong karena ini 11, karena kita ambil setengahnya, maka setengahnya itu 5,50. Ambil dari garis ini ke titik tengah yang ini. Nah, kita buat 5,50. Nah, kalau udah, kita lihat lagi. Nah, ini luas secara keseluruhannya. Kita bisa lihat lingkaran di sampingnya itu 86, berarti karena setengahnya 43. Oke, kita tarik garis dari atas ke garis ini. Kita buat 43. Nah, oke, nah di sini kan dia tuh udah fully defined. Nah, artinya udah bisa kita bentuk ke selanjutnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita langsung pencet aja mirror entities. Kita klik mana yang mau kita mirrorkan. Ini. Nah, kalau udah kita klik mirror about, kita pencet garis tengahnya. Nah, kalau udah kayak gini tinggal klik aja. Nah, kan udah jadi. Nah, kalau udah gini, selanjutnya kita masuk ke features. Terus ini revolve boss. Kita klik yes. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita terserah mau pakai yang ini ataupun yang ini, tapi kita pakai yang ini. Klik aja. Kalau udah kayak gini tinggal checklist. Nah, jadi ini udah jadi ya guys. Nah, ini tuh bentuk tengahnya. Klik aja, klik tengahnya, terus pencet normal tuh. Nah, kayak gini jadinya. Kalau di sini, nah, ini atau jadinya, di sini kan ada lubangnya ya. Di tengah ini ada lubangnya. Jadi diameternya itu 20. Jadi langsung kita kasih lubang aja. Kita pencet balik ke sketch lagi. Terus pencet ini lingkaran. Nah, kalau udah kita langsung tarik aja, buat aja, terserah dulu diameternya berapa. Kalau udah dapat langsung kita smart dimension. Tadi ada 20, diameternya kita ganti 20. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada garis lingkaran patah-patah. Di sini diameternya itu ada 53. Kita buat lingkaran lagi. Klik itu, pastikan titik tengahnya itu sama ya. Oke. Smart dimension 53. Oke. Nah, kalau udah, tadi kan patah-patah garisnya ya. Kita klik kanan, terus pencet ini construction geometry. Pencet lagi. Oke. Pencet lagi. Nah, oke. Kalau udah kayak gini, udah patah-patah, selanjutnya kita ini kan di sini ada lingkaran-lingkaran kecil ini di sekitar lingkaran patah-patah tadi. Lingkaran kecil ini diameternya itu 10. Jadi ayo kita buat klik lingkaran kayak tadi. Nah, biasanya di sini ada, kalau lurus, nah ada titik seperti ini. Jadi kita buat lingkaran, paskan di situ ya. Tarik smart dimension lagi, pastikan ukurannya 10, diameternya 10. Oke. Nah, tadi itu kan ada 4. Kalau udah kayak gini, biar lebih gampangnya itu kita langsung masuk ke linear sketch. Kita klik tanda panah ke bawah, lalu masuk ke ini circular. Nah,
kita langsung pencet lingkaran ini. Nah, kalau udah kayak gini langsung klik checklist. Nah, jadi ini kan udah jadi ya sketsnya. Terus kalau kita lihat hasilnya, ini tuh harus kita mau ininya dilubangi. Nah, selanjutnya kita masuk ke features, terus extrude cut. Nah, jadi kalau udah warnanya kuning gini, ini artinya udah bisa kita cut. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di sini. Nah, di sini tuh apa ya? Di lingkaran kecil ini, apa ya, bisa dibilang kedalaman, bukan, atau volume. Nah, volumenya untuk lingkaran kecil ini 35, sedangkan untuk lingkaran yang tengah ini itu 41. Jadi misalnya kita mau extrude cut 35, otomatis yang tengah ini nggak bakal kepotong semua. Jadi kita pakai yang 41 aja. Oke. Nah, di sini jangan lupa ganti 41. Oke, kita enter. Kalau udah langsung kita checklist saja. Nah, ini dia udah kepotong semua. Kalau gitu kita tinggal ganti materialnya aja. Jadi di sini kita klik kanan, edit material. Material kita gunakan itu ada stainless steel. Nah, kita tinggal klik, lalu apply. Nah, kalau udah tinggal close. Untuk mastiin ini tuh bener atau enggak, kita bisa lihat di evaluate. Ini tuh ada mesh property, jadi kita lihat masanya. Nah, jadi ini masanya. Sebelumnya kita lihat dulu ya yang saya kerjain tadi, itu ada di ini. Nah, kita lihat mesh propertinya. Nah, 887,13 gram. Kalau udah sama, artinya benar. Tapi kadang ada kemungkinan, walaupun materialnya sama, masanya itu bisa berbeda. Kalau gitu berarti waktu kita mengerjakan itu ada kesalahan dalam pengukuran. Nah, demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.